Eh, Terima kasih bisa dipertemukan kembali setelah 2 bulan saya kembali ke Direktorat Jenderal, bergabung dengan teman-teman di Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan terkini dari Kemendikbud itu memang sekolah penggerak ini ya, atau Merdeka Belajar. Walaupun program itu sebenarnya seolah-olah baru, sekali lagi kalau di pendidikan non formal itu bukan sesuatu yang baru ya, karena Merdeka Belajar itu sebenarnya awal mulanya ya dari pendidikan non formal, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, menggunakan berbagai macam media, itulah merdeka. Nah, maka dengan tema webinar pembelajaran jarak jauh, ini kalau saya berpikir atau saya berharap pembelajaran yang sifatnya multimedia atau blended learning tetap harus dikembangkan oleh Bapak Ibu rekan-rekan yang ada di gradasi. Mengapa seperti itu? Memang kita akan memasuki periode revolusi industri yang keempat dan kemudian nanti kelima. Revolusi industri keempat ini memang segala hal itu hampir semuanya menggunakan teknologi. Dan bagaimana teknologi komunikasi ini juga dikenalkan kepada seluruh masyarakat. Baik masyarakat itu akan menggunakan untuk meningkatkan pengetahuannya maupun keterampilannya dan nilai-nilai, sikap, karakter yang baik menggunakan teknologi ini. Jadi kalau misalnya seperti dikembalikan lagi cara belajar kita seperti di era sebelum COVID, sebenarnya agak aneh juga. Adanya COVID ini malah membantu masyarakat atau pemerintah itu untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi jangan terus nanti kembali lagi ke pembelajaran yang sifatnya full tatap muka atau harus ada guru di situ. Maka pemanfaatan teknologi, pembelajarannya bisa bisa distance learning, bisa multimedia, memanfaatkan berbagai media, itu malah yang utama. Mengapa? Ilmu pengetahuan itu berkembang pesat. Kemungkinan para pendidik maupun guru ada yang tidak bisa atau belum bisa mengikuti. Maka dengan hadirnya teknologi, pemanfaatan TIK ini akan lebih mempercepat penyampaian informasi itu kepada peserta didik kita dan tidak tergantung dari kehadiran guru, tapi tetap keberadaan guru, keberadaan instruktur itu diperlukan karena peserta didik kita itu memerlukan pendamping, pembina, motivator gitu ya. Artinya guru itu menjadi mentor. Ya tutor lah seperti kita ini. Dan saya berharap gradasi sebagai mempelopori itu cara pembelajaran yang menggunakan teknologi, ya walaupun temanya sekarang diangkat pembelajaran jarak jauh, boleh juga, tapi sebenarnya pembelajaran yang berbasis multimedia. Kapanpun dimanapun ya, seperti jargon di pendidikan non formal ya, di jargon pendidikan luar sekolah, kita manfaatkan betul pemanfaatan teknologi informasi itu, baik untuk yang sifatnya akademik ya, maupun yang sifatnya administratif. Dan kebijakan yang terkini tentang sekolah belajar atau Merdeka Belajar atau sekolah penggerak, sebenarnya pada prinsipnya seperti itu.
Jadi diberikan keleluasan untuk para guru memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pengelolaan pembelajaran agar supaya murid-murid kita termasuk bahkan para gurunya itu lebih mudah. Dan saya berharap pada malam hari ini terutama Bapak Ibu narasumber selalu memberikan semangat kepada anggota gradasi terutama di Jawa Tengah untuk memaksimalkan keberadaan TIK ini agar supaya ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai itu yang cepat berkembangnya itu juga bisa diikuti oleh para peserta didik kita. Dan disitulah nanti Bapak dan Ibu semuanya, ketika literasi digital ini dikuasai, maka percepatan itu akan terjadi, baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun nilai-nilai yang positif ya, yang kita bisa menggunakan media yang berbasis teknologi informasi ini. Kita manfaatkan betul keberadaan media itu, kita dampingi agar supaya bisa memanfaatkan media dengan lebih kreatif dan tentu berkarakter ya, karena media ini kan tetap alat ya, tetap alat atau alat bantu. Kalau misalnya tidak dimanfaatkan secara baik, malah sebaliknya dampaknya nanti. Jadi inilah yang perlu kita terus sosialisasikan. Semakin kita bisa menguasai teknologi untuk apa saja, untuk kecakapan hidup apa saja, bahkan termasuk di ekonomi ya, ekonomi atau finansial teknologi ini kan berkembang terus. Yang perlu kita antisipasi perkembangannya agar supaya seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mengikutinya dan mendapatkan manfaat dari keberadaan teknologi itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Semoga kegiatan seminar yang lebih fokus pada pembelajaran jarak jauh ini bisa diselenggarakan secara baik. Semua peserta juga mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pertemuan malam hari ini. Lebih kreatif memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi ini untuk segala kehidupan di era revolusi digital ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua dan Bapak dan Ibu diberikan kemudahan di dalam membimbing, membina masyarakat kita, putra-putri kita untuk menjadi warga negara yang lebih maju, lebih kreatif, dan lebih mandiri saya kira. Saya kira itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat melakukan webinar. Semoga sukses semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Ibu. Matur sembah nuwun Bapak Jayeng Baskoro, Widya Prada ahli utama Ditjen PAUD Diskatman. Matur sembah nuwun Bapak, luar biasa sekali untuk menjadi penyemangat kami ya Bapak ya. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Joko Sutrisno untuk berkenan memberikan nasihat, kemudian motivasi untuk kita semua. Bapak Joko, apakah masih bersama dengan saya, Bapak? Oke, selamat malam, Pak Giro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dos Pundi, kabaripun Pak sehat. Alhamdulillah Pak Joko. Tanggung mboten pinanggih Pak Jayeng. Sudah beralih tugas. Terima kasih sekali pada Pak Jayeng yang sudah memberikan wawasan dan beberapa hal yang disampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, Mas Suparno, Ketua Gradasi Jawa Tengah, juga pengurus Gradasi Jawa Tengah, serta teman-teman pengurus dan anggota Gradasi yang lain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa pada Zoom meeting malam hari ini. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, orang sukses itu harus punya karakter learner.
pembelajar yang tiada hentinya. Jadi di bidang apapun kita harus selalu menyesuaikan diri, adaptasi ya dengan adanya digitalisasi di segala bidang, terutama di bisnis dan usaha. Ini kita harus betul-betul mengikuti teknologi terbaru. Nah, oleh karena itu tadi pagi ya sampai sore tadi pagi dan webinar yang tentang destinasi wisata itu juga ternyata saya dapat ilmu dari pembicara yang lain ya, pembicara yang lain tentang desa wisata dan lain-lain, ternyata bagus banget. Nah, oleh karena itu saya merasa bermanfaat sekali bergabung dengan Gradasi ya, karena di situ ada ilmu-ilmu yang sebelumnya belum kita ketahui ya, belum kita manfaatkan dan belum kita implementasikan. Ya alhamdulillah teman-teman sekalian, dengan adanya Gradasi ini kita dimudahkan untuk berkomunikasi ya. Seharusnya kita biasanya harus seminar, harus datang offline ya. Pembicara dari Jakarta, dari Medan sudah bisa dengan mudahnya menjangkau dimanapun juga. Nah oleh karena itu yang kami hormati Mas Irawan sebagai narasumber hari ini ya, terima kasih sekali Mas Irawan, mungkin share ilmu dengan teman-teman ya. Hanya kita di organisasi Gradasi ini organisasi sosial ya, jadi kalau jadi narasumber dan lain-lainnya itu ya serba gotong royong ya, tapi ya itu tadi kita akan dapat ilmu dengan teman-teman yang lain. Mungkin hari ini Mas Irawan, besok dari Badung ya kita dapat ilmu lagi. Nah alhamdulillah teman-teman sekalian, jadi kelihatannya ya kita itu jangan sampai kita merasa the best, merasa yang terbaik dan merasa sudah tahu ilmu semua. Nah kalau orang itu sudah merasa dirinya tahu semuanya, itu akhir dari sebuah kemajuan. Nah oleh karena itu belajar terus, belajar terus, belajar terus. Dan kalau kita nggak belajar akan terlindas oleh teman-teman yang selalu ingin belajar dengan mengadaptasikan segala teknologi yang ada. Nah, di bisnis saat ini sama persis seperti itu. Kita nggak menyesuaikan diri, hancur ya. Sudah tidak akan bisa berkembang ya, akan bangkrut. Nah, oleh karena itu dan yang penting bukan yang kita ketahui, tapi apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan dengan yang apa kita ketahui. Kalau saya tadi pagi dapat ilmu tentang desa wisata, bagaimana untuk mendigitalisasi ya dalam hal desa wisata, wah ini saya dapat ilmu baru ya yang bisa saya manfaatkan. Nah minimal 10% dari ilmu yang kita ketahui itu kita implementasikan teman-teman. Jangan jadi ahli seminar. Ya. Nek seminar wah aktif ngarep dewe ya. Selalu dengarkan dengan luar biasa, tetapi nggak pernah dilaksanakan, ya nggak ada manfaatnya, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, yang penting bukan yang kita ketahui, tapi apa yang kita lakukan dengan yang kita ketahui. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Jayeng dan juga narasumber nanti ya, bisa kita implementasikan di bisnis atau di komunitas kita atau di institusi kita, sehingga kita akan lebih jaya, lebih sukses. Saya kira itu Mbak Vero, terima kasih sekali. Hari ini, malam ini harusnya Mbak Vero juga ikut rapat ya. Iya Pak. Nggak bisa datang karena juga ini teman-teman di depan saya semua ya. Tapi karena apa kita baru 2 acara, bahkan saya ini janji ini sebenarnya hari ini saya ngisi di Tawangmangu di Dinas Pariwisata Semarang di jadwal jam 7 malah lupa ya. Ya Tuhan. Di sana ada 40 orang guide ya. Nah, terpaksa saya undur besok pagi ya. Itu terima kasih Mbak Vero, mudah-mudahan lancar ya untuk scale up hari ini dan sukses selalu untuk Gradasi dan teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Joko Sutrisno yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Salam untuk teman-teman di Hotel Cili ya Bapak. Hari ini kami meeting sebenarnya di Hotel Cili, tapi demi Gradasi ini saya nggak ikut meeting. Wah, maturun Pak Joko. Oke, Mas. Pak Joko. Maturun Pak Jayeng, Pak Joko. Nggih, matur nuwun, saya izin. Izin nggih.
Oh, Nggih. nggih matur nuwun Pak Jayeng nggih. Monggo. Semoga sukses. Ya amin Nggih, amin matur amin. suwun, Pak. Amin. Selanjutnya, perkenankan saya untuk mengenalkan narasumber kita yang luar biasa. Ini yaitu Mas Irawan, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan dari Pandu Digital Gradasi Wonogiri. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Mas Irawan ini beliau adalah founder Rumah Kreatif Institute. Beliau juga asesor dan PAUD PNF Jawa Tengah. Beliau juga kemarin menerima penghargaan Pandu Digital terbaik dari Kominfo. Tepuk tangan nih Pak, kebanggaan sekali nih Pak ada Pandu terbaik dari gradasi Jawa Tengah. Lah ini suatu hal yang luar biasa sekali ya. Dan nanti Mas Irawan tuh harus berbagi ilmu nih sama teman-teman Pandu Digital yang dan juga untuk anggota DPD Gradasi Jawa Tengah ya. Baik, langsung saja Mas Irawan, monggo disilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Untuk langsung menyampaikan materinya, monggo Mas Irawan disilahkan dengan hormat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vero. Mohon izin Bapak Ibu semua, apakah suara saya bisa didengar? Ya, didengar dengan jelas, Mas. Baik, Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan untuk kegiatan malam ini webinar dari DPD Gradasi Jawa Tengah. Saya akan sedikit sharing session, diskusi dengan Bapak Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh, bagaimana kiat-kiatnya sehingga di masa pandemi ini mungkin lembaga Bapak Ibu yang mungkin dari PAUD, yang mungkin dari LKP, yang mungkin dari SKB, kesetaraan, dan lain-lain, nanti bisa insya Allah bersinergi bersama supaya bisa sukses berjamaah. Baik Bapak Ibu, yang pertama mohon izin yang kami hormati Bapak Jayeng Baskoro dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian tidak lupa kepada Bapak Joko Sutrisno, Penasehat Gradasi Indonesia, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah berkenan hadir untuk memberikan sedikit arahan kepada kami. Kemudian Bang Oni dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gradasi, yang mana hari ini kayaknya belum hadir ya Mbak Vero ya, untuk Bang Oni. Dan juga Kang Suparno, selamat malam Bapak. Ya selamat malam Mas Irawan ya. Bang Oni dalam perjalanan Mas Irawan. Oh iya, terima kasih Bapak infonya. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Suparno, Ketua Gradasi Jawa Tengah yang sudah berkenan hadir di sini dan juga berkenan kemarin untuk menyampaikan undangan kepada kami agar bisa berbagi untuk bersama menyampaikan kiat-kiat sukses bagaimana tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Dan juga untuk Kak Vero, selamat malam Kak Vero. Bapak Ibu semua yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua bersama di dalam rangka webinar DPD Gradasi dengan mengambil tema kiat sukses untuk pembelajaran atau pertemuan jarak jauh di masa pandemi. Yang mana kegiatan malam hari ini kerjasama dengan Kominfo dan juga Pandu Digital, penggerak literasi digital, dan juga dari teman-teman semua. Oke Mbak Vero, terima kasih. Saya akan memulai untuk pemaparan dari materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat? Sudah Mas, sudah. Materi saya? Sudah bisa dilihat dengan jelas. Oke, terima kasih Mbak Vero. Ya, monggo silakan. Jadi kita kerjasama dari Kominfo, kemudian dari Gradasi, ada juga dari Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, dan juga Pandu Digital Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan mengambil tema kiat sukses pembelajaran atau pertemuan jarak jauh di masa pandemi,
Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu, buat teman-teman semua, dan mungkin nanti di akhir session kita bisa saling bertukar pendapat, sharing session bersama, sehingga nanti ke depan kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dari webinar malam hari ini. Nah, ini kami Bapak Ibu, saya orang desa ini dari Wonogiri. Saya founder dari Rumah Kreatif Institute yang mana bergerak di bidang pemberdayaan dan juga bergerak di bidang pendampingan untuk UMKM, kemudian bergerak juga di bidang kuliner juga, dan yang kedua kami sebagai asesor Ban PAUD PNF Jawa Tengah, yang mana sebelumnya untuk asesor Ban PAUD ini kami sebagai salah satu yang berasal dari Wonogiri. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu, di hari Sabtu kemarin kami mendapat amanah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pandu digital literasi terbaik di bidang UMKM, dan alhamdulillah mungkin ke depan nanti kita juga bisa sharing bersama tentang atau bidang di sektor UMKM. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini yang akan kita mulai tentang pembelajaran atau pertemuan jarak jauh, yang mana pada kesempatan malam hari ini bisa kita lihat bersama, ini merupakan salah satu akselerasi perkembangan teknologi di masa sekarang Bapak Ibu. Yang mana laju perubahan untuk pembelajaran maupun pendidikan di masa pandemi ini, jika kita lebih cerdas, jika kita belajar lebih cepat, dan pemerintah lebih cerdas, maka insya Allah nanti kita bisa menguasai dunia pendidikan dengan lebih baik. Ada semacam hukum yang mana dikemukakan oleh Moore Law di tahun 1965, bahwa hukum Moore itu adalah salah satu hukum yang terkenal di dalam industri mikroprosesor, yang menjelaskan tentang tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor, yang mana mikroprosesor ini adalah sebuah alat atau sebuah chip teknologi yang terdiri dari beberapa fungsi di dalam teknologi, sehingga Moore Law ini atau hukum Moore ini merupakan salah satu akselerasi perkembangan teknologi yang hingga saat ini digunakan oleh penduduk di seluruh dunia. Kemudian dari adaptasi manusia yang beriringan bersama dengan teknologi, ada yang disebut dengan mesin. Mesin ini merupakan mesin virtual yang beroperasi di bawah VM USA. Nah, yang bernama mesin ini, ketika kita belajar lebih cepat di dalam dunia pendidikan, apalagi di masa pandemi ini, kita akan mengalami perkembangan lebih cepat Bapak Ibu. Yang seharusnya untuk saat ini kita belum bisa menggunakan Zoom meeting, belum bisa menggunakan pembelajaran virtual, tetapi dengan adanya pandemi ini, dari sisi positifnya, kita sebagai bangsa Indonesia bisa lebih maju 10 tahun ke depan. Karena apa? Karena kita mau tidak mau harus bisa menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian dari adaptasi manusia bersama dengan teknologi ini memunculkan yang namanya market, Bapak Ibu. Market atau pasar ini merupakan pasar virtual, yang mana di era sekarang banyak sekali kita ketika berjualan maupun melaksanakan pembelian, kita sudah tidak bertemu antara penjual pembeli, tapi kita bisa komunikasi lewat virtual. Ada semacam delivery, COD, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini nanti yang juga akan melatar belakangi perkembangan teknologi, terutama di era digitalisasi ini,
di mana pandemi COVID ini sangat rentan sekali berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya Mother Nature. Nah, Mother Nature ini merupakan kekuatan yang mengendalikan alam, Bapak Ibu. Banyak sekali teman-teman kita ketika di era digitalisasi, di era perpaduan teknologi, banyak sekali alam ataupun kondisi natural yang sudah tidak digunakan. Nah, hal-hal seperti inilah yang nantinya akan juga mempengaruhi tentang perkembangan teknologi digitalisasi, terutama di dunia pendidikan yang sedang kita rintis saat ini. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga teman-teman semua nantinya bisa mengetahui juga tentang apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk kita sebagai manusia yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, revolusi industri 4.0 yang mendisrupsi bisnis kita. Mungkin di bisnis di bidang UMKM, bisnis di bidang pendidikan, bisnis di bidang ekonomi, dan lain-lain. Dulu sangat terkenal sekali ketika kita sudah mempunyai HP merek Nokia, mempunyai BBM atau BlackBerry, mempunyai foto merek Kodak. Zaman dulu, alat-alat teknologi ini sangat dominan sekali kita pakai. Tetapi untuk saat ini, Bapak Ibu, semua alat-alat itu sudah tertinggal, diganti dengan yang namanya Facebook, yang namanya Gojek, yang namanya Alibaba, yang namanya Airbnb. Salah satu contoh adalah Facebook. Facebook ini merupakan media sosial terbesar, tetapi tidak memproduksi konten media. Di dalam Facebook ini ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita, yang mana bersama-sama berada di dalam Facebook ini untuk menjalankan suatu misi pertemanan. Nah, inilah salah satu contoh revolusi industri di bidang digitalisasi tanpa mempunyai konten media, yaitu Facebook. Kemudian ada Gojek. Gojek ini adalah perusahaan ojek terbesar, tetapi tidak memiliki motor. Nah, Gojek ini juga merupakan salah satu platform industri di bidang revolusi industri, yang mana di setiap kesempatan, karena Gojek ini juga sering mengadakan event-event, Gojek ini juga menjadi besar. Kemudian yang berikutnya ada Alibaba, retailer terbesar tetapi tidak memiliki produk. Ada Airbnb, penyedia jasa akomodasi tetapi tidak memiliki properti. Nah, hal-hal seperti inilah, bisnis-bisnis seperti inilah yang nanti di dalam dunia pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pembelajaran jarak jauh, terutama di masa pandemi COVID. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat revolusi industri 4.0 mendisrupsi pekerjaan yang kita miliki, karena semua serba dilakukan menggunakan teknologi, semua dilakukan menggunakan mesin, dan sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Sama dengan dunia pendidikan. Ketika dunia pendidikan ada dampak pandemi COVID, maka sebagai satu-satunya alternatif kita bisa menggunakan yang namanya pertemuan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Yang mana untuk Bapak Ibu, saya kira sudah banyak sekali teman-teman menggunakan media, mungkin dari WA Group, mungkin dari Microsoft Teams atau Zoom Meeting dan lain sebagainya untuk berkolaborasi atau berkomunikasi dengan stakeholder di bidang pendidikan. Nah, Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan pembelajaran dengan yang namanya teknologi digital. Bagaimana profesi masa depan kita, bagaimana tenaga kerja global ini beralih profesi
yang dulunya hanya mengandalkan otot atau tenaga, sekarang banyak sekali yang menggunakan akal dan pikiran untuk pekerjaan mereka. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti akan mengiringi langkah-langkah kita sebagai seorang entrepreneur di bidang pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu 5 arahan sebagai latar belakang ketika kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. 5 arahan dari Presiden Jokowi mengenai transformasi digital, apalagi sebagai penggerak literasi digital di bidang pendidikan, yang mana pada rapat terbatas di Istana Merdeka pada tanggal 3 Agustus kemarin menghasilkan atau mendapatkan 5 arahan dari Presiden langsung. Yang pertama adalah segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta percepatan penyediaan layanan internet. Karena apa Bapak Ibu? Di 12.500 desa atau kelurahan di seluruh Indonesia serta di titik-titik layanan publik, ini banyak sekali infrastruktur digital yang sudah dibangun. Sehingga nantinya ke depan diharapkan semua desa atau kelurahan yang berada di wilayah Indonesia itu sudah bisa menggunakan layanan akses internet. Sehingga di dalam pembelajaran pun, di bidang pendidikan pun, sekolah ataupun orang tua tidak mengalami kesulitan. Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis. Yang mana untuk arahan yang kedua ini tentang menyiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan semua sektor. Nah, ini harus sudah disiapkan oleh teman-teman yang berada di pusat. Kemudian arahan Presiden yang ketiga adalah percepat integrasi pusat data nasional. Nah, inilah sebagai salah satu literasi digital atau database yang terpusat pada satu titik database di tingkat nasional. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan SDM talenta digital untuk melakukan transformasi digital. Nah, ini seperti tugas seorang pandu digital yang mana SDM-nya sangat diperlukan sekali. Kemudian Bapak Ibu yang kelima adalah menyiapkan regulasi ataupun peraturan-peraturan skema pendanaan dan pembiayaan mengenai transformasi digital secepat-cepatnya. Nah, arahan dari Presiden Republik Indonesia ini sangat bagus sekali ditransformasikan ke dalam kehidupan rakyat Indonesia, yang mana 5 langkah percepatan transformasi digital ini sudah kita tunggu sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian di dalam aplikasinya, di dalam kehidupan nyata sudah ditindaklanjuti oleh pembantu-pembantu beliau, para menteri-menteri yang terkait di dalam bidang transformasi digital. Ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian ada dari berbagai sektor kementerian-kementerian strategis yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kami jelaskan tentang prediksi Renal Kasali sebelum kita masuk ke dalam acara inti tentang pembelajaran jarak jauh ataupun kisi-kisi dan juga kiat-kiatnya, karena kita akan mengupas tuntas dulu latar belakangnya bagaimana ketika
pembelajaran jarak jauh itu harus dilaksanakan dengan sukses atau pertemuan jarak jauh dilaksanakan dengan baik. Nah, ini 10 prediksi Renal Kasali ini yang pertama adalah kehidupan dan bisnis akan berpindah secara masif ke dalam platform. Yang mana platform digitalisasi ini sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia di dalam dunia digitali saat ini. Apalagi di era pandemi COVID sekarang, banyak sekali platform digitalisasi yang mengeluarkan produk-produknya yang sangat erat kaitannya dengan kebutuhan oleh penduduk di seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah perpindahan bukan hanya pada sektor, tetapi juga cara dan metode berusaha kita. Bagaimana ketika kita harus terbiasa dengan layanan yang serba digitalisasi. Bagaimana ketika kita harus bisa merubah mindset kita dari kehidupan yang serba konvensional ke dalam kehidupan yang serba digitalisasi. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah ataupun negara akan terus mendapat tekanan baik dari pemain lama maupun pemain baru. Nah ini Bapak Ibu banyak sekali ketika pemerintah mengeluarkan semacam regulasi ataupun program-program yang menurut kita baik, tetapi ada juga banyak pihak yang menurut mereka belum tentu baik. Nah, tekanan-tekanan seperti inilah yang nantinya akan merubah metode ataupun akan sangat berpengaruh terutama bagi kita yang bergerak di bidang literasi digital di bidang pendidikan. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan lama perlahan akan digantikan pekerjaan baru dengan basis teknologi yang sangat kuat. Yang mana pekerjaan lama yang sekiranya masih berkutat dengan tenaga atau otot mungkin nanti akan bisa dirubah dengan mesin-mesin, dengan teknologi, sehingga nantinya akan didapat suatu efektivitas kerja yang sangat baik. Kemudian yang kelima adalah tidak ada lagi tempat bagi mediocre. Nah, mediocre ini semacam medio ataupun semacam penghubung yang menggantikan atau menghubungkan antara pihak yang dilayani dengan pihak yang melayani. Kemudian yang keenam, menurut prediksi Renal Kasali, pendidikan itu akan mengalami tekanan besar untuk berubah dari cara pengajaran, teknologi, dan standar. Dan ini sudah kita rasakan saat ini Bapak Ibu, bahwa pendidikan mengalami perubahan mengenai tata cara pengajaran yang memang dulu pengajarannya kita tatap muka, mungkin sekarang menggunakan virtual ataupun menggunakan online. Kemudian teknologinya pun juga demikian, yang mana pada waktu dulu teknologi belum bisa digunakan secara maksimal, sekarang menggunakan teknologi yang serba digitalisasi. Kemudian dari segi standar pun pendidikan di Indonesia sudah lebih bagus dari awal-awal sebelum kita mengadakan yang namanya digitalisasi pendidikan. Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan what toleran akan menjadi how toleran. Yang mana pendekatan ini di dalam dunia pendidikan sangat diperlukan sekali bagi kita. Dan kemungkinan nanti ketika kita sudah mengalami perubahan ini, di saat pandemi COVID ini kita sudah lebih maju 10 tahun mengenal dunia teknologi, kita tidak mungkin akan bisa kembali lagi ke masa yang lampau. Jadi nanti kita bisa secara pendekatan berubah, secara pendekatan menyesuaikan dengan teknologi digital yang akan datang. Kemudian yang kedelapan adalah teknologi 3 dimensi printing akan memasuki segala kehidupan kita, yang mana semua serba 3 dimensi. Yang dulu undangan biasanya memakai kertas, sekarang cukup dengan menggunakan model-model ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat undangan. Nah, hal-hal seperti inilah
yang mana teknologi akan sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian prediksi Reynald Kasar yang ke-9 adalah mengenai data dan informasi akan menjadi basis di dalam perekonomian dan strategi persaingan kita. Nah, data dan informasi ini akan menjadi database bagi kita, entah itu di bidang perekonomian, di bidang pendidikan, dan bidang-bidang yang lain. Maka dari itu, kita sebagai insan pendidikan harus bisa lebih untuk menangkap peluang-peluang yang ada di dalam pembelajaran jarak jauh nanti. Kemudian yang ke-10 adalah ketika dunia membangun megasites, kita berpaling ke desa. Banyak ketika teman-teman kita itu sering membangun sebuah popularitas, kita kembali kepada nuansa alam. Nah, seperti inilah yang seperti saya sebutkan di awal tadi, seperti Mother Nature yang kekuatan mengendalikan alam, yang mana sangat berpengaruh sekali di dalam dunia pendidikan, terutama di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kiat-kiat sukses untuk pembelajaran atau pertemuan jarak jauh, berikut kami sampaikan berdasarkan usia dan berdasarkan wilayah tentang warga digital di Indonesia. Nah, ini dari sekian banyak yang data yang dimiliki oleh Kominfo, ini paling banyak berdasar usia itu adalah usia antara 19 sampai 34 tahun yang memiliki kemampuan digitalisasi di Indonesia. Ada sekitar 49,52%. Ini usia di antara rentan rata-rata 19 tahun sampai 34 tahun. Kemudian berdasarkan usia yang kedua, itu antara 29,55% itu berusia sekitar 35 sampai 54 tahun. Nah, hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang mendasarkan usia tentang warga digital di Indonesia, di mana salah satunya usia ini mempengaruhi dari nilai-nilai sebuah literasi digital yang dilaksanakan di Indonesia. Selain berdasarkan usia, ada juga berdasarkan wilayah tentang penduduk ataupun warga yang memiliki teknologi digital di Indonesia. Yang mana tentunya masih Pulau Jawa yang memiliki wilayah terbesar yang menggunakan digital ataupun teknologi digital, yaitu sekitar 58,8%. Dilanjut Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, dan Maluku. Nah, hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang nantinya akan bisa menyesuaikan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana ketika nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan suatu program atau regulasi, mampu enggak nanti ketika wilayah yang paling jauh menerapkan program-program dari kementerian. Sesuai enggak dengan kondisi wilayah tersebut? Sesuai tidak dengan anggaran yang dimiliki oleh wilayah tersebut? Nah, hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang nantinya akan mempengaruhi pembelajaran atau pertemuan jarak jauh di era pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu, bagaimana peran pendidikan di masa pandemi? Bagaimana ketika stakeholder pendidikan, mulai dari pendidik, kepala sekolah, orang tua, maupun siswa, itu mempunyai peran masing-masing di masa pandemi. Yang pertama adalah mengejar. Bagaimana ketika mengejar ketertinggalan di dalam dunia pendidikan? Semua stakeholder ataupun semua pendidik, kepala sekolah, siswa maupun orang tua ini saling mengejar. Bagaimana tentunya saling mengejar ini di dalam klausul positif yang mana para stakeholder ini nantinya tentunya harus mengejar yang namanya ketertinggalan.
bagaimana ketika digitalisasi sudah masuk sekolah, yang mana seharusnya orang tua yang belum bisa menggunakan HP Android maupun belum bisa menggunakan smartphone harus sudah bisa menggunakan. Karena itu dituntut oleh perkembangan zaman, dituntut oleh suatu saat di mana era pandemi COVID saat ini mau tidak mau harus kita jalani. Bagaimana ketika nantinya orang tua yang belum mengerti cara menggunakan HP harus mau tidak mau mengerti. Kemudian yang kedua adalah saling melengkapi dan mengiringi. Bagaimana ketika teman-teman nanti mungkin dari pendidik, yang dari sekolah, mungkin dari instruktur, yang dari lembaga kursus, dan lain-lain ini saling melengkapi, saling mengiringi di antara warga belajar sehingga nanti terdapat kemerdekaan belajar bagi peserta didik sehingga tidak mempengaruhi tentang opini bagaimana cara belajar yang baik. Kemudian yang ketiga adalah peran pendidikan di masa pandemi yang terkait dengan kata atau kalimat yang mendahului. Bagaimana ketika nantinya stakeholder, para guru, para murid, para orang tua, instruktur, dan lain-lainnya ini saling mendahului. Tentunya saling mendahului ini adalah mendahului dalam arti yang positif. Bagaimana ketika mereka bisa mentransformasikan dunia digital di dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga saling bersama untuk mendahului. Saling bersama untuk mendahului bagaimana memperoleh kemampuan di dalam dunia digital. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran jarak jauh tentunya ada semacam regulasi ataupun aturan dari pemerintah yang terkait dengan standar pelayanan minimal. Walaupun kita pembelajarannya menggunakan jarak jauh, menggunakan sistem online, menggunakan webinar mungkin, ataupun dengan Zoom meeting dan lain-lain, kita harus tetap menggunakan standar pelayanan minimal untuk mutu pelayanan pendidikan. Yang mana standar pelayanan minimal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Nah, bagaimana ketika itu diakumulasikan, ditransformasikan, dijelentrehkan ke dalam pasal 5 ayat 3 tentang jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal pendidikan daerah di kabupaten atau kota yang terdiri atas yang pertama adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang kemudian nomor 2 adalah pendidikan dasar, dan yang ketiga adalah pendidikan kesetaraan. Nah, hal-hal inilah yang nantinya harus menjadi pemikiran kita sebagai insan pendidikan yang setiap saat berhak diperoleh oleh setiap warga negara untuk mendapatkan standar pelayanan minimal. Kemudian yang pasal 4 ayat 2 masih sama, tentang materi muatan standar pelayanan minimal masih mencakup 3 hal. Yang pertama adalah jenis pelayanan dasar, yang kedua mutu pelayanan dasar, dan yang ketiga adalah penerima pelayanan dasar. Nah, hal-hal seperti inilah, regulasi seperti inilah yang nantinya akan menjadi acuan, menjadi pedoman bagi insan pendidikan di seluruh Indonesia, terutama untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, terkait pembelajaran jarak jauh, ini sangat erat kaitannya dengan data-data elektronik ataupun database tentang digitalisasi, yang mana yang pertama adalah e-proposal. Yang mana e-proposal ini cukup ketika kita
mau mengajukan bantuan atau ketika ada program dari kementerian, ini kita tidak perlu berkirim surat secara fisik, tetapi kita menggunakan file ataupun hard copy untuk mengirimkan proposal kita, elektronik proposal. Seperti contohnya mungkin program PKW yang mungkin bisa dinikmati oleh LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Kemudian ada BOP itu yang bisa dinikmati oleh lembaga PAUD, dan lain-lain. Nah, e-proposal ini sangat kaitannya dengan nanti ketika kita mendapatkan dana, sehingga nanti ada SPC atau pertanggungjawaban, itu pun juga dalam bentuk elektronik. Kemudian yang kedua adalah e-filing. E-filing ini adalah sistem pelaporan mengenai pajak tahunan, yang mana pajak tahunan ini secara online sehingga kita tidak perlu datang ke KPP atau kantor pelayanan pajak. Jadi wajib pajak ini cukup menggunakan aplikasi e-filing ini untuk melaksanakan pelaporan tentang pajak tahunan. Kemudian yang ketiga adalah digital signature. Nah, digital signature ini merupakan tanda tangan elektronik, biasanya menggunakan aplikasi e-sig. Secara khusus tanda tangan elektronik ini biasa dimiliki oleh kepala dinas ataupun kepala instansi, sehingga tidak perlu membubuhkan tanda tangan di kertas ataupun di dokumen-dokumen tertentu. Kemudian yang keempat adalah barcode. Nah, barcode ini sangat erat kaitannya tentang suatu kumpulan data optik yang bisa dibaca oleh sistem. Nah, barcode ini ketika kita katakanlah mungkin belanja atau mungkin menggunakan pelayanan publik, barcode ini sudah sering kita temui di bandara, di pelabuhan, di tempat-tempat merchandise maupun yang lain-lain. Kemudian yang kelima adalah materai elektronik, yang mana materai ini berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem digital tertentu, sehingga materai elektronik ini tidak perlu lagi menggunakan materai tempel. Nah, Bapak Ibu, hal-hal seperti inilah nanti yang akan mempengaruhi dunia pendidikan di saat ini, di era pandemi, sehingga nanti ketika kita pandemi sudah berakhir, disinyalir ataupun nantinya hal-hal seperti ini akan terus berjalan. Jadi kita tidak perlu kembali ke masa lampau. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh lembaga kesetaraan di bidang kesetaraan, yaitu ada Setara Daring. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Aplikasi ini bisa kita nikmati saat kita mengikuti pendidikan kesetaraan. Kemudian ada juga kursus daring. Nah, kursus daring ini bisa kita ikuti ketika kita menjadi salah satu dari siswa ataupun menjadi salah satu dari pelaku LKP, pengelola LKP, Lembaga Kursus dan Keterampilan. Nah, kursus daring ini juga disediakan oleh Kemendikbud, Bapak Ibu. Kita bisa membuka aplikasi-aplikasi tentang kursus daring ini. Jadi tidak perlu ada pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti bisa membuka Google tentang kursus daring.kemdikbud.id, sehingga nanti bisa memperoleh pembelajaran secara daring, pembelajaran secara jarak jauh. Nah, hal-hal seperti inilah yang saat ini banyak digunakan oleh instansi-instansi, mulai dari kementerian, kemudian dinas, kemudian lembaga-lembaga belajar, yang mana semua platform digital ini tadi menggunakan online atau daring, sehingga kita bisa belajar tanpa tatap muka untuk menghindari yang namanya virus COVID-19.
Nah, Bapak Ibu, inilah literasi digital bagi warga belajar dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ini harus selalu kita update terus, yang mana teknologi informasi dan komunikasi ini sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan, sehingga kita sebagai warga belajar, di saat literasi digital sudah mulai maju, kita harus terus update yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, kita harus berpikir secara komputasional. Pikir komputasional ini ketika kita harus bisa berpikir jauh ke depan. Bagaimana ketika semua dikerjakan dengan komputer, semua dikerjakan dengan teknologi digital, sehingga kita harus mampu di dalam melaksanakan pemikiran secara komputer juga. Kemudian yang ketiga adalah teknik komputer, dan yang keempat adalah jaringan komputer atau internet, yang mana sangat diperlukan sekali oleh warga belajar, terutama di saat kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, karena tanpa adanya jaringan komputer atau internet, mustahil kita bisa menggunakan kegiatan belajar mengajar secara online, sehingga mau tidak mau jaringan internet atau komputer ini sangat berpengaruh secara signifikan untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kelima adalah analisis data. Bagaimana ketika kita memakai teknologi informasi literasi digital di dunia pendidikan, kita harus memiliki big data. Bagaimana supaya data-data kita tidak hilang, sehingga yang dulu kita menggunakan berbagai macam banyak kertas, sehingga kita cukup menggunakan satu flash disk saja, sehingga kita bisa menyimpan data-data yang kita miliki. Kemudian ada algoritma dan pemrograman dunia pendidikan, kemudian ada juga dampak sosial informatika, yang mana ada dampak sosial yang positif, ada juga yang negatif. Nah, dampak sosial negatif tentang sosial informatika adalah bagaimana ketika anak-anak kita menggunakan teknologi informasi, menggunakan HP tidak sesuai dengan peruntukannya. Bagaimana ketika teman-teman kita, keluarga kita, anak-anak kita menyalahgunakan HP, sehingga nanti akan berdampak tidak baik dalam kehidupan anak-anak kita. Bapak Ibu, inilah salah satu program yang sudah dicanangkan oleh Kominfo, yaitu akan membangun yang namanya tol informasi, mulai dari Sabang sampai Merauke, sehingga kesenjangan internet antara kota dan pedesaan, antara pinggiran dan juga yang agak masuk ke dalam itu tidak begitu besar. Sehingga nanti potensi masyarakat yang bisa mengakses internet itu bisa bertambah ataupun meningkat. Nah, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia ini tidak hanya sekedar pembangunan jalan tol, infrastruktur pembangunan gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung kementerian, gedung-gedung instansi pemerintahan, dan lain-lain. Tetapi Indonesia juga membutuhkan yang namanya tol informasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu jaringan infrastruktur tentang pita lebar atau broadband untuk membangun digital ekonomi nasional dengan yang namanya internet. Karena hampir saat ini banyak sekali vendor-vendor yang membangun BTS di seluruh wilayah Indonesia, sehingga akses internet sudah bisa kita pakai, kecuali dari daerah-daerah yang mungkin agak jauh ke dalam, yang mungkin nanti masih sangat sulit sekali untuk bisa mengakses internet. Nah, ini Bapak Ibu, upaya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun yang namanya dengan program Bangun Tol Informasi.
Kemudian Bapak Ibu, inilah kesenjangan digital di dalam dunia pembelajaran jarak jauh atau pertemuan jarak jauh. Yang pertama adalah mental access. Minimnya pengalaman seseorang tentang dunia digital, walaupun dunia digital yang masih pemula atau dasar. Umumnya karena kurangnya atau bahkan tidak adanya ketertarikan terhadap teknologi yang baru, teknologi yang serba update tiap hari. Kemudian sangat umum terjadi pada orang-orang yang telah berusia lanjut usia. Nah, inilah Bapak Ibu kesenjangan digital di antara penduduk warga Indonesia. Yang pertama adalah mental access, yang mana sangat umum terjadi pada orang-orang yang telah lansia. Kemudian yang kedua adalah yang namanya material access. Material access ini adalah seseorang yang tidak memiliki komputer ataupun gawai dan juga tidak memiliki koneksi internet. Sehingga orang-orang dalam kategori ini disebut oleh material access. Kemudian yang ketiga adalah skill access. Minimnya kemampuan seseorang di sektor digital yang umumnya diakibatkan oleh minimnya tingkat pendidikan ataupun dukungan sosial masyarakat sekitarnya. Sehingga skill access ini banyak sekali berpengaruh terhadap dunia pendidikan, terutama pembelajaran atau pertemuan jarak jauh. Kemudian yang keempat adalah kesenjangan digital tentang user access. Minimnya kesempatan penggunaan teknologi dan internet. Nah, ini hampir terjadi merata di seluruh wilayah terluar Republik Indonesia. Wilayah-wilayah pinggiran yang mana sangat perlu sekali akses internet untuk menunjang teknologi digitalisasi di wilayah mereka. Kemudian dampak kesenjangan sosial dari digital yang sudah ada adalah terutama Indonesia masih terdapat kesenjangan digital terutama di daerah pedesaan, di daerah perbatasan, kemudian pulau terluar. Kesenjangan digital ini tidak hanya disebabkan kurangnya infrastruktur saja, namun juga didasarkan pada keinginan dan kemauan untuk menggunakan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi di internet. Sehingga dampak kesenjangan digital ini sangat dirasakan sekali oleh teman-teman kita, terutama juga di bidang pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, banyak sekali permasalahan pembelajaran jarak jauh dari segi negatifnya. Berbagai pihak memberikan Kemendikbud banyak gambaran tentang masalah dalam pembelajaran jarak jauh. Salah satu peta masalahnya adalah yang pertama, jarang sekali kepemilikan gawai untuk siswa. Tidak semua siswa punya gawai. Lebih dari 46.000 sekolah tidak PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga adalah mayoritas sekolah di daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal, itu tidak memiliki gawai atau handphone. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti mudah-mudahan menjadi bahan renungan teman-teman kita yang berada di atas, sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa segera terselesaikan. Kemudian yang kedua adalah biaya internet. Karena kuota internet itu mahal, sedangkan provider sudah mendiskon 1,9 triliun per bulan, sehingga banyak sekali para insan pendidikan yang mengalami kesulitan karena adanya hambatan pada internet. Kemudian yang ketiga adalah masalah pembelajaran jarak jauh tentang efek samping pada anak. Bagaimana ketika nanti resiko si anak kecanduan gawai atau handphone,
kemudian durasinya lama dan mata menjadi terganggu. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi oleh teman-teman kita yang berada di atas. Kemudian minimnya interaksi antara guru dan murid. Berdasarkan hasil survei KPAI tentang interaksi hanya 20,1%, kemudian yang 81,8% adalah siswa menilai guru sebatas memberi tugas. Nah, hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang nantinya akan menjadi hambatan-hambatan kita di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian saran yang baik untuk BJJ atau pembelajaran pertemuan jarak jauh yang mana kiat-kiat suksesnya bisa kita tiru juga. Yang pertama adalah guru harus fleksibel di dalam adaptasi tentang kurikulum yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah anggaran POP untuk internet gratis. Nah, mungkin ini bisa diusulkan ke salah satu kementerian sehingga dunia pendidikan kita dalam melaksanakan pembelajaran mendapat anggaran POP atau internet gratis. Dan hal ini pun sudah dilaksanakan oleh Kemendikbud tentang kuota gratis bagi siswa maupun bagi guru dan pendidik. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan radio secara maksimal. Kemudian saran berikutnya adalah instansi atau lembaga atau sekolah tertentu dapat menyediakan WiFi gratis. Kemudian orang tua meningkatkan pengasuhan. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan menjadi saran atau kiat sukses di dalam pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu, kalau dulu belajar tatap muka, sekarang kita rubah menjadi belajar tatap layar. Yang mana dengan adanya pandemi COVID ini sangat berpengaruh sekali terhadap yang pertama adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB, dan juga kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran itu selalu berubah-ubah. Kemudian ada juga wacana tentang sistem pembelajaran atau pertemuan jarak jauh PJJ akan diterapkan secara permanen. Nah, sebelum ke arah situ, kita sebagai insan pendidikan harus mengetahui, harus memahami bagaimana efek positif, efek negatifnya ketika kita menggunakan pembelajaran jarak jauh secara permanen. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang berada di atas bisa mengambil keputusan sehingga nantinya kita yang berada di bawah bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, di dalam PJJ ketika akan dilaksanakan secara permanen, ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan atau kami infokan, yaitu yang pertama adalah melakukan pemerataan jaringan, supaya pandu digital ataupun penggerak literasi digital itu tidak mengalami kesulitan tidak adanya sinyal, sehingga nanti bisa melakukan pemerataan jaringan. Kemudian yang kedua adalah menambah penguasaan teknologi orang tua dan siswa. Bagaimana ketika nanti dinas-dinas terkait itu mengerti, memberikan regulasi, sehingga dunia insan pendidikan itu bisa mengetahui tentang penguasaan teknologi yang bisa diberikan kepada orang tua dan siswa masing-masing. Kemudian menambah ketersediaan penunjang seperti gawai dan juga paket data.
menambah ketersediaan penunjang seperti gawe dan paket data. Nah, ini Bapak Ibu tentang pembelajaran jarak jauh, hindari membuat aturan dan tugas yang tidak memahami kondisi murid dan orang tua. Kita harus menghindari yang namanya memberikan tugas-tugas yang tidak relevan dengan dunia pendidikan anak didik kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah hindari memaksakan tugas dikerjakan dengan kriteria dan durasi kecepatan yang sama untuk semua murid. Nah, ini harus kita hindari juga Bapak Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga adalah hindari menuntut orang tua untuk mendampingi penuh anaknya. Nah, bagaimana orang tua itu mendampingi penuh anak-anaknya tanpa mempertimbangkan faktor kendala di dalam kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di dalam melakukan pendampingan. Inilah hal-hal yang harus kita hindari di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ada yang harus kita hindari, kemudian ada yang harus kita anjurkan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah melakukan penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua, khususnya pada kelas kecil tentang tujuan dari proses belajar mengajar jarak jauh dengan menggunakan aplikasi. Mudah-mudahan ketika kita sudah memberikan penjelasan kepada orang tua, si orang tua ini bisa memahami, mengerti tentang tujuan dan proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian kiat yang kedua adalah satu kegiatan belajar bisa mencakup lebih dari satu pelajaran. Yang mana ini artinya tentang rancang tugas atau kegiatan belajar yang bisa mencakup 2-3 pelajaran ataupun 2-3 tema, tetapi si anak harus diberikan kemerdekaan belajar di dalam memilih pembelajaran ataupun memilih mata tugas, mata pelajaran yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah berilah tugas yang terkait dengan lingkungan rumah pada kelas kecil yang dan terkait dengan persoalan yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Mungkin contohnya tentang COVID, contohnya tentang pembelajaran jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah sediakan pertanyaan terbuka pada instruksi penugasan yang memfasilitasi murid untuk mengekspresikan pendapatnya. Salah satu contoh adalah pada kelas kecil, apa yang kamu sukai dari tugas hari ini. Nah, hal-hal seperti itulah yang nantinya akan mempengaruhi pembelajaran jarak jauh, terutama di masa era pandemi COVID seperti saat ini. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di puncak. Bagaimana tips belajar sehat selama di rumah? Selama kita menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, yang pertama adalah kita harus menanamkan motivasi yang kuat agar semangat belajar tatap muka terus ada. Agar semangat belajar tetap terus ada, maka setiap peserta didik harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas menjadi beban, dan si anak ini dapat diajarkan untuk menanamkan pikiran yang positif. Kemudian yang kedua adalah mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Bagaimana ketika kita mempunyai suatu ruangan terlihat indah, bagus, aman, dan nyaman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara online. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian membuat jadwal belajar harian. Ini yang penting juga buat kita ajarkan kepada anak-anak kita, bagaimana kita mempunyai jadwal atau schedule yang jelas, sehingga nantinya si anak itu bisa memulai sesuatu dengan sangat disiplin. Kemudian jangan malu bertanya. Bagaimana ketika kita dan anak-anak kita tidak perlu malu ketika kita belum mengetahui atau belum bisa memecahkan suatu masalah. Nah, jadi kita harus bisa
bertanya kepada senior-senior kita, kepada teman-teman terdekat kita, kepada tetangga maupun orang-orang yang bisa berdekat dengan kita. Kemudian yang kelima adalah tetap menjaga kesehatan selama belajar. Bagaimana si anak atau pelajar harus tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah dengan cara mengatur pola duduk yang benar saat menulis ataupun membaca. Sering melakukan senam perenggangan otot-otot sederhana di sela-sela belajar serta rutin mengkonsumsi air putih. Nah, inilah salah satu tips belajar sehat selama kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Kemudian ada juga tips ketika kita bisa mengatasi distraksi agar lebih fokus saat belajar dan belajar online. Yang pertama adalah kita bisa menciptakan ruangan yang kondusif untuk belajar kita. Kemudian saat belajar kita bisa membuat daftar materi yang ingin kita pelajari. Kemudian tentunya kita harus makan dulu sebelum belajar supaya kita nanti pas belajar tidak kelaparan, karena nanti mungkin bisa mengganggu aktivitas belajar kita. Kemudian tips berikutnya adalah memberitahu orang di rumah kalau kita sedang belajar jarak jauh, sehingga orang yang berada di rumah tidak mengganggu kita dengan aktivitasnya. Kemudian kita jangan membuka tab browser yang tidak penting, karena nantinya tentunya akan membuat lemot HP ataupun membuat lemot laptop kita dengan kita membuka browser-browser yang ada. Kemudian yang terpenting adalah menjauhkan smartphone dan media sosial dari saat kita mulai melaksanakan pembelajaran. Karena nanti akan mengganggu, kita tidak fokus sehingga nanti kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal. Baik Bapak Ibu, demikian materi yang dapat kami sampaikan malam ini. Monggo kita berdiskusi, saling mengisi. Mudah-mudahan ke depan diskusi kita, webinar kita malam hari ini bisa bermanfaat buat kita, buat teman-teman semua, dan buat orang-orang yang berada di sekitar kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Vero. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Mas Irawan. Benar kalau mendapatkan gelar penghargaan nih dari Kominfo menjadi pandu digital terbaik ya, luar biasa ternyata. Oke, baik teman-teman, kita buka untuk sesi pertanyaan ya. Tadi saya sudah lihat ada di kolom chat, ada yang sudah bertanya gitu. Dari Ibu Lucy Res, izin bertanya, melihat banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya anak-anak didik dan ortunya, bagaimana cara meminimalisir gradasi? Bagaimana cara gradasi meminimalisir memberikan solusi hal tersebut, sehingga kami yang notabene juga sebagai guru, juga wali murid anak-anak kami sendiri, bisa maksimal mengimbangi perkembangan PJJ saat ini. Nah, monggo langsung dijawab saja Mas Irawan. Baik, dari Ibu Lucy Res. Di mana Ibu Lucy Res ya? Dari daerah mana ya? Tidak disebutkan, Bapak. Izin bertanya, melihat banyak permasalahan dan juga kendala yang dihadapi khususnya anak-anak didik dan orang tuanya, bagaimana cara meminimalisir gradasi, memberikan solusi hal tersebut, sehingga kami yang notabene juga sebagai guru, juga wali murid, anak-anak kami sendiri bisa maksimal mengimbangi perkembangan PJJ saat ini. Baik Ibu Lucy, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana cara meminimalisir? Tentunya kita harus, yang pertama adalah mengetahui pemetaan masalahnya juga, Bu. Bagaimana ketika pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ ini sudah diberikan kepada kita. Tentunya dari dinas setempat belum bisa memberikan izin ketika kita melaksanakan tatap muka.
Jadi kita yang pertama kali harus bisa mengetahui latar belakang ataupun pemetaan permasalahannya bagaimana ketika PJJ ini dilaksanakan. Kemudian yang kedua menurut kami, bagaimana ketika kita sebagai seorang guru, juga sebagai wali murid, anak-anak kita, supaya bisa mengimbangi perkembangan PJJ saat ini harus bisa mengerti tentang kurikulumnya, mengerti tentang pembelajaran yang diberikan oleh sekolah ataupun lembaga yang menaungi pendidikan anak-anak kita. Sehingga ketika kita berada di rumah, saat anak kita diberikan tugas, kita bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak kita bagaimana cara ketika anak-anak kita diberikan tugas oleh sekolahnya ataupun lembaganya. Saya kira hanya itu, Bunda Lucy, yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita bisa meminimalisir dan memberikan solusi tentang PJJ ini. Silakan Baik, Mbak terima Vero. kasih. Ya, terima kasih Mas Irawan. Ini ada yang raise hand dari Bapak Agus W. Cilacap. Monggo disilahkan Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irawan, sehat selalu ya. Salam Pak Agus, Cilacap. Wah, jauh sekali Ya, Cilacap. Pak. Silakan Bapak. Ini mau ini Pak, ya apa ya, diskusi dan juga mungkin sedikit bertanya begitu Pak ya. Ya. Tentang pertama, ini kegalauan kita sebagai orang tua, adanya apa ya, kehadiran teknologi, salah satunya adalah merebaknya game online, Pak. Ini saya kan memang dari dulu, dari kecil itu tidak terlalu suka dengan game online. Ya mungkin generasi sekarang kalau kita lihat di masyarakat dimanapun, kayaknya di situ sudah dipastikan mereka itu sedang bermain HP dan 90% itu yang dibuka atau dimainkan adalah game online. Menurut Mas Irawan, dari sisi positifnya, apakah ada game online barangkali ya, kalau kita mungkin generasi lama itu model kayak catur, jadi mengolah pikiran kita, strategi. Apakah game online yang berkembang sekarang ada sisi positifnya untuk membentuk sebuah mungkin logika atau pola pikir atau yang lainnya? Itu yang pertama, Pak ya. Jadi kata kuncinya game online, apakah ada manfaatnya dari sisi pembelajaran, Pak? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di masyarakat, anak saya itu baru saja masuk SMA. Pada saat SMP, itu kalau di kelas, itu banyak sekali keluhan dari gurunya. Halo, Pak? Halo, ya silakan Bapak. Ya ini kalau dari keluhan dari gurunya itu pada saat dia SMP, itu banyak masukan atau banyak keluhan dari gurunya kalau di kelas itu suka tidur, Pak. Kadangkala mungkin karena kurang tertarik dengan cara belajarnya atau mungkin materinya ya. Setelah masuk SMA itu ada COVID dan itu online. Saya herannya Pak, pada saat SMP dulu dia tuh nggak pernah masuk 10 besar, 20 besar juga nggak bakalan masuk gitu. Jadi sebagai orang tua kadang, wah ini kok anak kok progresnya beda dengan yang lainnya gitu. Tapi setelah masuk ke SMA dengan media pembelajaran online, dari semester pertama sampai sekarang kelas 2, hampir kelas 3 sekarang ya, sekarang itu
selalu ranking 1, Pak. Nah, ini saja, apakah memang penggunaan teknologi yang mengakibatkan adanya kenaikan prestasi belajar ini, dan kalau saya lihat cara belajar anak saya memang dia pandai sekali menggunakan teknologi. Artinya kalau seandainya ada bahasa Inggris, dia langsung pakai Google Translate, atau mungkin ada satu aplikasi lagi yang pembicaraan dari gurunya itu bisa langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga dia dengan cepat menangkap apa maksud dari gurunya. Apakah model pembelajaran ini yang merupakan satu transformasi teknologi dalam bidang pendidikan, Pak? Nah, ini kemudian yang ketiga itu tentang pembagian kelas SMA di IPA dan IPS, Pak. Kalau menurut saya IPA dan IPS itu merupakan satu bukan lagi nggak bisa dikatakan merdeka belajar, Pak, karena anak IPA itu bisa masuk ke IPS, sedangkan IPS nggak bisa masuk ke IPA kalau dia masuk ke perguruan tinggi. Merdeka belajarnya di mana? Keadilannya di mana? Nah, ini mungkin barangkali dari sisi visi dari gradasi itu bisa menjelaskan tentang hal ini, Pak. Barangkali itu aja, Pak. Nanti kita bisa melebar. Terima kasih, Pak, atas diskusi dan mungkin saran atau jawaban dari Pak Irawan. Begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irawan, sekaligus disambung nih, ada yang raise hand lagi ya, nanti sekalian jawabnya ya. Oh Dengan ya, Bapak siap. Medi. Silahkan Bapak, dibuka Baik, kameranya. siap Bapak. Makasih moderator. Pak Medi nih dari Ya. Jayapura ini. Wow. Ya, Pak Bang Medi, Irawan, sebenarnya kita bisa ketemu kemarin tuh hari Sabtu itu. Saya Oh, ya. juga ditelepon dengan Mbak Rizky kayak. Oh iya betul Mbak. Saya ditelepon, tapi ya sudah tahu Papua jauh ya, diteleponnya juga sudah dekat-dekat hari. Jadi Oh, saya iya. akhirnya kita tidak ketemu. Sebenarnya kita sama-sama dapat ya itu. Wah, mantap Pak Medi. Penghargaan dari Kominfo itu. Ya, Pak Medi di Hampir sektor ketemu apa, ya Bapak? kita ya. Pak Medi di sektor apa Bapak waktu Pendidikan waktu Oh itu. ya, pendidikan. Pendidikan. Baik, Pak, silakan, Sempat Bapak. ada nama Ibu Rizkika nelpon Ya, itu, betul. tapi terlalu mendadak jadi saya tidak siap. Oh iya. Gini, Mas Irawan, gini, saya tidak tanyakan tentang teknis ya. Ini Ya. tentang yang sekarang kita geluti ini. Teknologi berkembang terus dengan yang dulunya sudah top sekali ya, GIU, kemudian artificial intelligence ya, AI ya, itu sampai akhirnya muncul 5.0 sampai sekarang 7.0 ya. Di situ wow, ngeri juga, ngeri-ngeri sedap ini. Jadi manusia itu sudah tidak lagi dibutuhkan fisiknya. Jadi kita bisa berada di mana saja, kapan saja itu terjadi. Dan akhirnya fisik manusia sudah sama sekali tidak ada. Nah, di sini jadi tantangan untuk kita. Tadi sempat ya saya fokus ke itu, dampak sosialnya ini. Karena ada kesenjangan teknologi terjadi. Karena satu poin, Indonesia ini 50 tahun ke depan kita akan mendapatkan bonus demografi. Penduduk ya yang akan membeludak cukup banyak. Nah, di sini bayangkan teknologi ini kalau sedangkan 4.0 saja sudah begini, sudah terjadi kesenjangan, apalagi 7.0 ya sudah menuju ke situ. Nah, di sini bagaimana Bang Irawan bisa menanggapi ini? Sebab kesenjangan ini akan lebih jauh lagi nih. Kalau di ini di percepatan teknologi yang ada, tapi ya patut kita akui dan banggakan ya, kita sudah
10 tahun sudah lebih cepat ya. Dulu kita ketinggalan 10 tahun. Sekarang dengan pandemi ini kita malah 10 tahun lebih ke depan ya. Mudah-mudahan ya kalau dibilang 20 tahun lebih ke depan lagi setelah berapa tahun ke depan gitu. Di sini saya minta pendapat dari Pak Mas Irawan tentang dampak demografi yang akan membludak 50 tahun lagi ke depan ini dengan kesenjangan teknologi yang ada. Itu dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat. Ya. Terima kasih Bapak sudah jauh-jauh dari Papua ya hadir di sini. Ya, ini ada lagi yang raise hand satu lagi Mas. Coba kita langsung bertanya, tapi yang singkat aja Bu Kesti ya. Silahkan Bu Kesti. Ya, terima kasih Mbak Vero. Sebelumnya selamat buat Mas Irawan, top deh buat mewakili gradasi Wonogiri berhasil menjadi pandu terbaik. Barakallah ya Mas ya. Selanjutnya Ibu ini Ketua Gradasi Wonogiri, terima kasih Ibu. Iya, menanggapi tadi yang bertanya tentang apa game online itu ya. Sebelum yang dari Papua tadi ada ya. Kalau menurut saya gini ya, game online itu tidak semuanya jelek, tidak semuanya negatif. Artinya tergantung ya siapa penggunanya, siapa pemakainya, siapa penikmatnya. Sebagai contoh anak saya sendiri ya, selama ini saya nggak pernah tahu kalau anak saya itu bisa bermain game atau aktif dengan game ya. Sehingga ketika suatu saat ada sebuah kompetisi menciptakan game, alhamdulillah dia bisa mengikuti dan menjadi pemenangnya gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh bernegatif thinking bahwa game online itu jelek atau game-game itu nggak bagus. Jadi tergantung bagaimana kita mengarahkannya atau bagaimana anak itu memanfaatkan game tersebut. Jadi alhamdulillah anak saya itu juga dari ikut kompetisi berhasil menciptakan game, yaitu game edukasi tentang berlalu lintas yang baik. Itu penyelenggaranya dari Jasara Harja ya. Jadi bahkan sampai mendapat hadiah hampir 100 juta ya. Itu luar biasa sekali. Jadi itu ada manfaat positif ketika anak kita itu juga oke lah gemar main game ria ya, tapi bisa menyeleksi mana yang baik mana yang enggak. Jadi untuk Bapak yang bertanya tadi, mungkin pengalaman saya ini bisa menjadi sebuah contoh yang baik gitu ya, insya Allah, bahwa game itu tidak selamanya negatif, game itu tidak selamanya jelek, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Mungkin itu Mas Irawan, bukan bertanya tapi menambah wawasan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Panjang-panjang ya ngomongnya. Sukses selalu semua. Nggih. Baik, mungkin Mas Irawan bisa jawab dulu pertanyaan yang sudah ada. Singkat-singkat aja Mas, karena waktunya sudah sangat malam sekali ya. Dijawab singkat-singkat saja, karena masih ada beberapa yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Silahkan Mas Irawan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang pertama tadi dari Bapak Agus di Cilacap. Selamat malam Bapak Agus. Selamat malam Pak. Ya, malam. Terkait dengan game online Bapak, ya. Terkait dengan game online yang mana tentunya game online ini memiliki dampak negatif dan juga ada dampak positifnya juga. Nah, tadi juga sudah ditambahkan oleh Ibu Kesti tentang dampak positifnya juga. Nah, menurut kami untuk dampak positif dari game online yang pertama adalah sebagai hiburan Bapak. Yang mana dengan memanfaatkan sebuah permainan itu kita bisa mencoba untuk mengurangi istilahnya rasa stres kita akibat aktivitas yang telah kita lalui dan untuk menghilangkan kebosanan karena kegiatan yang itu saja. Nah, itulah salah satu dampak positifnya, bisa untuk hiburan. Kemudian yang kedua adalah bisa menambah ajang untuk menambah kawan atau pertemanan kita. Karena ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi game online yang mana untuk permainannya itu tidak hanya individual saja Bapak. Seringkali kalau saya amati anak saya itu bicara sendiri, ayo kejar terus begitu. Nah ternyata saat saya tanya, beliau itu juga punya kawan di seberang sana yang ikut memainkan game online tersebut.
Jadi ada semacam pertemanan atau ajang menambah kawan. Tentunya dengan bermain game online ini bisa menambah teman di dunia maya maksud kami. Kemudian bisa saling tegur sapa dan bisa untuk menjalin tali silaturahmi. Misalnya bisa bertukar link Facebook, Twitter, IG dan lainnya. Walaupun itu lawan di game online, namun nantinya bisa jadi kawan ketika kita bisa berada di aplikasi Facebook ataupun Instagram atau IG. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya bisa sebagai sarana menambah penghasilan, Bapak. Ternyata anak saya itu ketika bermain online, beliau itu ada semacam penghasilan yang ditukarkan lewat semacam uang virtual ataupun kayak GoPay, OVO semacam itu. Kemudian nanti bisa ditransfer ke rekening. Nah, ternyata dengan hanya duduk dan bermain game online dapat menghasilkan uang, tetapi kita tidak tahu hal ini termasuk judi atau bukan. Yang jelas belum ada regulasi yang melarang tentang game online dengan cara menghasilkan uang ini. Contohnya dalam game online para pemain dapat menjual karakter yang telah dimainkan ataupun item-item yang diperlukan oleh pemain lain. Setelah sepakat, nanti akan langsung dilakukan transaksi pembayaran. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi sarana penghasilan untuk anak-anak kita ketika melaksanakan ataupun melakukan permainan game online. Kemudian yang keempat adalah mungkin bisa sebagai membuka lapangan pekerjaan, Bapak. Karena dari tahun per tahun penggemar game online ini selalu meningkat, sehingga otomatis penyedia game online atau warnet game online ini semakin banyak. Sehingga dengan demikian bisa tercipta lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang menjalankan usaha di bidang ini. Terus yang berikutnya dampak positifnya adalah bisa sebagai ajang untuk melatih konsentrasi. Karena ketika kita melaksanakan ataupun melakukan permainan game online ini, misalnya saja nih ada dalam game-game online dengan genre action, dibutuhkan konsentrasi saat kita menembak, sembunyi, ataupun lari. Dan mereka juga akan lebih fokus di dalam menghadapi misi-misi di dalam game tersebut. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat para pemainnya memiliki pola pikir untuk segera dapat menyelesaikan tugas atau misi yang ada sehingga permainan bisa cepat selesai. Tentunya hal-hal semacam itu dari segi positifnya, ada juga dari segi negatifnya juga, Bapak, untuk game online. Katakanlah mungkin dengan mengkonsumsi game online yang terlalu berlebihan bisa berdampak negatif pada anak, diantaranya mungkin si anak malas melakukan aktivitas lain karena terlalu lamanya dia melaksanakan game online, sehingga ketika kita katakanlah menyuruh anak kita, nak tolong belikan gula ke warung, mungkin karena si anak ini belum selesai main game online jadi merasa malas saat disuruh oleh orang tuanya untuk membelikan sesuatu ke warung. Kemudian kurangnya sosialisasi dengan masyarakat. Kurangnya sosialisasi dengan masyarakat. Karena bagaimanapun juga ketika kita sedang melakukan permainan game online, kita tentu jarang sekali melaksanakan ataupun menyapa dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian dampak negatifnya bisa juga tentang kesehatan, gangguan pada mata, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti inilah Pak Agus yang bisa membuat kita menjadi berpikir tentang pengaruh negatif dan juga pengaruh positif dari yang namanya game online tersebut. Kemudian yang berikutnya untuk yang pertanyaan yang kedua dari Pak Agus adalah tentang model pembelajaran di dalam dunia di bidang pendidikan. Bahwasanya dalam setiap era, di dalam setiap regulasi, banyak sekali perubahan-perubahan
di dalam suatu aturan-aturan ataupun regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Nah, hal-hal seperti inilah kita sebagai pelaku dunia pendidikan yang di bawah hanya bisa istilahnya manut apa yang sudah menjadi aturan ataupun regulasi dari pusat. Jadi ketika ada PJJ ataupun tatap muka, kita sebagai yang berada di bawah, ini kita hanya bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan dari para teman-teman kita yang berada di atas. Kemudian terkait dengan pembagian kelas antara SMA dan di IPA maupun IPS, tentang kemerdekaan atau merdeka belajar, bagaimana yang IPA bisa masuk IPS, ataupun yang IPS tidak bisa masuk IPA. Nah, ini terkait dengan kebijakan yang berada di lembaga ataupun di sekolah tersebut, Bapak. Karena saya yakin ketika... Mohon maaf Bapak, saya potong, mungkin bisa lebih disingkatkan lagi waktunya. Udah. Ya Mbak Vero, terima kasih Mbak Vero. Jadi bisa saya persingkat mungkin sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga atau sekolah, hal-hal itu bisa dikomunikasikan Bapak dengan pihak sekolah. Saya kira itu. Kemudian tadi dari Pak Medi di Papua, selamat malam Pak Medi. Kita belum jadi ketemu hari Sabtu kemarin, mudah-mudahan nanti Bapak bisa ketemu kami, karena kami nanti akan menurut info dari Kominfo nanti kita akan sering terbang Bapak. Jadi mungkin insya Allah nanti kita juga akan ke Papua di dalam kaitannya dengan tugas kami sebagai pandu digital, karena kemarin ada 10 orang yang terpilih sebagai pandu digital terbaik di masing-masing bidang, di bidang UKM, pendidikan, dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersua di Papua Bapak. Kemudian terkait dengan kesenjangan sosial Bapak, dari dampak demografi yang mungkin beberapa tahun ke depan yang kita hadapi, memang tidak bisa kita pungkiri Bapak, memang ada semacam kesenjangan di dalam pembelajaran jarak jauh maupun pendidikan buat anak-anak kita ke depan. Tetapi saya yakin tentunya nanti pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang mana nanti bisa untuk memberikan stimulan kepada kita di dalam melaksanakan pendidikan yang baik untuk anak-anak maupun untuk stakeholder terkait. Saya kira hanya itu Pak Medi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mbak Vero, kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Mas Irawan. Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dijawabnya karena memang waktunya terbatas sekali. Saya ingin memanggil Pak Parnio. Apa masih bersama dengan saya Pak Parnio? Ya Mbak, masih Mbak. Saya menyimak dengan seksama. Iya. Monggo Pak Parnio untuk menambahkan sedikit, Bapak mungkin bisa menjadi sekaligus menutup acara webinar kita pada malam hari ini, Bapak. Oh iya, wah, makasih. Saya lihat antusias ya. Baik, karena tadi sudah dibuka dan dari Pak Joko Sutrisno juga sudah memberikan motivasi. Mungkin saya yang belakang ya, yang menutup ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tadi Pak Jayang ya, yang kebetulan ada acara, Pak Joko, kemudian narasumber yang mana Pak Irawan ini termasuk pandu digital ya, yang mungkin teman-teman yang ada di sini sebagai pandu digital ada sebagian pastinya yang ikut ini ya, karena memang acara ini diantaranya kan adalah ada pembinaan ya, yang mana dari Kominfo kan sudah membentuk kan, ya termasuk tadi pagi sampai sore dibentuk, kemudian kita dari DPD istilahnya memberikan penguatan gitu ya. Jadi bagaimana nanti literasinya ini biar mantap ya, biar tepat sasaran gitu kan. Jadi ini kali ini kita mengadakan webinar ini juga diantaranya adalah pembekalan atau pemantapan pandu-pandu yang sudah dibentuk oleh Kominfo. Dan alhamdulillah untuk Jawa Tengah ini diwakili Pak Irawan ya,
yang mana tadi sudah diinformasikan dari Bu Kesti ya sebagai Ketua DPC Wonogiri ya, yang mana ini masih rawan dari Kabupaten Wonogiri. Dan tadi juga dari teman saya ini Pak Medi ya, yang luar biasa ya, ini juga mewakili kawasan timur ya dari Papua ya. Ya, ini luar biasa dan semangat Bapak-bapak nanti biar diikuti teman-teman yang lain sebagai pandu ya. Dan namanya berprestasi ini kan juga tidak semua ya. Tadi saya dengar cuma 10 ya. Jadi teman-teman meskipun tidak masuk 10 ya jangan kok saya tidak masuk 10 gitu ya. Tapi justru teman-teman ini adalah sebagai tadi diinformasikan Pak Pembina gradasi bahwa di sini kita ini adalah sebagai pejuang literasi ya. Pejuang literasi itu maksudnya kita itu bekerja dulu ya. Nanti baru ada di kemudian gitu ya. Jadi kita berjuang dulu ini sebagai penggiat pejuang literasi digital ya. Dan semua yang kita kerjakan insya Allah ya pastinya tidak akan mubadir ya. Tidak akan mubadir karena memang semuanya ini adalah apa yang namanya berproses gitu ya. Dan yang selanjutnya bahwa di Jawa Tengah ya, saya sebelum menutup mestinya ngasih sedikit-sedikit ya pandangan bahwa di Jawa Tengah ini tiap 2 minggu sekali kita mengadakan acara seperti ini ya. Dan kita harapkan semua pandu berlatih ya untuk menjadi narasumber gitu kan. Karena nanti teman-teman itu kalau sudah dinyatakan sebagai pandu digital oleh Kominfo, itu kan harus ada aktivitasnya gitu kan. Kalau nggak ada aktivitasnya ya nggak mungkin kayak Pak Irawan kan gitu. Ya cuma nanti malah ya kadang malah ditanya-tanya apa atau fungsinya pandu ini saya kok nggak diapa-apain gitu kan. Nah kalau kita sebagai pandu nggak pernah ngisi acara, nggak pernah apa-apa ya cuma nggak ada apa-apa gitu kan, ya cuma pandu dapat badge merah gitu kan, ya. Dan teman-teman semuanya ini juga tahun 2021 ini sebagai akhir dari pembentukan pandu menurut informasinya. Nanti 2022 itu adalah action dari pandu digital. Jadi teman-teman yang di ruang ini di webinar ini ya mungkin bisa dibantu Mbak Vero, apakah di bulan ini ya, Oktober pastinya ya itu ada lagi itu menurut informasi tahun ini itu tahun terakhir untuk pembentukan pandu digital ya itu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ini tidak apa ya namanya tertarik untuk pandu ya, karena tadi yang dikatakan Pak Irawan ya nanti bisa sebagai apa ya penceramah terbang ke sana kemari kan ya. Pastinya kan itu ada kompensasi ya Pak Irawan ya. Ya, kan begitu ya. Ini berarti kan berakit-rakit dahulu bersenang-senang. Berakit-rakit dahulu bersenang-senang kemudian kan begitu. Ya, betul ya. Bapak. Betul ya Pak Irawan ya. Ya, betul Kang. Baik, kemudian yang selanjutnya lagi yang tidak apa namanya ya tidak kalah pentingnya di Jawa Tengah ini diharapkan untuk literasi diharapkan di bidang pendidikan ya. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk 2 minggu ke depan juga di bidang pendidikan karena ya memang sekarang ini untuk gradasi ini ada kerjasama dengan Kemdiknas ya. Jadi tadi kita mengundang tamu dari Kemdikbud ya, sekarang Kemdikbud ya. Pak Jayeng kebetulan ini Ketua P2 Pautni Dikmas Jawa Tengah. Sekarang di pusat dia di Dijen Pautni Dikmas ya. Ini kan ada program-program yang memang untuk gradasi ya. Ini ada penggerak itu ya, organisasi penggerak dan yang lain ya. Intinya nanti gradasi juga ada kesempatan ke sana, tetapi kalau Kemendikbud pastinya kan pendidikan kan gitu sektornya gitu. Mungkin itu enggak banyak ya saya karena udah malam nih, apalagi Jayapura ya Pak Medi sudah
udah ngantuk kali itu ya. Jam 11 di Jayapura, Pak. Jam 12 ya. Baik gitu Mbak Vero, dan ini Mbak Vero gimana? Apa disimpulkan dulu apa saya tutup langsung Mbak? Langsung ditutup aja Pak, Langsung karena tutup, ya, ya. Baik. Ya. Sekali lagi saya sebagai apa ya namanya yang mewakili Jawa Tengah ya di gradasi, saya mohon maaf ya apabila dalam penyampaian ini masih kurang di sana di sini ya. Tapi alhamdulillah kita ya memang sudah sekuat tenaga lah ya bagaimana bisa terselenggara ya. Dan memang ya kita harus apa ya namanya meluangkan waktu memang seperti ini ya. Jadi kalau disambi-sambi kadang juga nggak fokus juga ya. Jadi harus, wah ini harus mikir gradasi nanti malam bagaimana gitu kan. Baik, jadi ke depan insya Allah kita akan benahi ya apa yang kurang, apa yang menjadi masukan-masukan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya perkenankan saya untuk menutup acara ini, dan nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ini tadi sudah saya sampaikan di WA Center-nya gradasi Jawa Tengah ya, mungkin apa yang sertifikat atau yang apalah gitu kan. Tapi memang karena keterbatasan ya teman-teman ya, kita memang ya harus saling membantu gitu ya. Mungkin itu, dan saya tutup acara ini dengan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, matur nuwun semuanya. Matur nuwun Terima kasih. semuanya. Salam sehat, Kapan selamat main ke- istirahat. Ya, terima kasih Pak Irawan. Terima kasih. Ya, terima kasih kabarnya. Matur nuwun Pak Masih Irawan. recording ini ya. Ya Bu Erna. Ya, Masih rekor. direkam ini. Monggo Mbak Erna ya. Apa mandat Kita DP sapa Bang Irawan. ya Kabupaten Semarang Mbak Erna ya. Ya Pak